dipecah jadi beberapa bagian yang bisa disebut sebagai sub masalah. Terus penyelesaian setiap bagian secara terpisah itu digabungin jadi satu lagi dan itu disebut solusi akhir itu. Oke, terima kasih. NIM-nya berapa? 3043. 043 ya. Oke, terima kasih Aldamis. Yang lain mungkin punya gambaran yang berbeda dengan teman Anda. Silakan. Bapak. Oke, silakan. Kalau dari saya divide and conquer ini jadi dari suatu permasalahan kita pecahkan menggunakan algoritma divide and conquer ini. Jadi itu masalah tersebut akan dipecah ke dalam sub problem atau sub masalah lagi yang lebih kecil. Nah, dari setiap sub masalah itu akan dicari sub solusinya. Jadi setelah sub solusi dari setiap sub problem itu ketemu, nanti akan disatukan dan menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Oke, terima kasih. Brian ya, berapa NIM-nya? 3 digit aja. 014, Pak. 014. Oke, terima kasih. Jadi benar ya apa yang disampaikan oleh teman Anda, Artamis, Brian. Jadi divide and conquer, nah itu sebenarnya asal-usulnya itu dari penjajahan ya. Indonesia kan dijajah Belanda 350 tahun itu. Gara-gara divide and conquer, dipecah belah dan ditaklukkan ya. Nah, ternyata di dunia komputer, nah strategi tersebut bisa digunakan untuk menyelesaikan problem permasalahan. Ya, ada yang menggunakan pola pikir atau strategi divide and conquer. Ya. Nah, jadi divide and conquer biasanya menghasilkan solusi yang lebih efisien ketimbang brute force. Nah, jadi strategi tersebut merupakan salah satu strategi yang fundamental. Jadi banyak digunakan ya di ilmu komputer. Bagaimana divide and conquer itu? Divide and conquer itu intinya dia memecah masalah menjadi beberapa permasalahan yang sejenis, namun lebih kecil ya. Nah itu divide and conquer. Terus apa? Setelah menjadi permasalahan yang lebih kecil, ini diselesaikan. Ya, setelah diselesaikan hasilnya dikombinasi lagi. Jadi dia bisa menyelesaikan permasalahan yang asli. Nah, jadi saya ulangi lagi, dia menyelesaikan permasalahan, dipecah ya, permasalahannya dipecah menjadi beberapa permasalahan lebih kecil. Yang lebih kecil itu dipecah lagi menjadi yang lebih kecil lagi sampai ukurannya itu gampang diselesaikan secara instan. Nah, kalau sudah bisa diselesaikan secara instan, masing-masing potongan masalah itu diselesaikan secara instan, kemudian solusinya digabung jadi satu untuk menyelesaikan permasalahan yang asli tadi, ya. Jadi ini tahapannya ya, divide and conquer. Jadi yang pertama divide. Divide itu membagi permasalahan menjadi submasalah sejenis tapi lebih kecil ya. Jadi permasalahannya harus sejenis, nggak boleh berbeda ya. Misalnya awalnya masalah perkalian, ketika dipecah ya jadi perkalian juga, nggak boleh berubah menjadi hal lain ya. Tapi ukurannya lebih kecil. Kalau tadinya mungkin ukurannya berapa? 10 kali 10. Nah, sekarang mungkin 5 kali 10. Sama-sama perkalian tapi lebih gampang ya. Nah, itu tahapan pertama ya. Terus tahapan kedua, setelah mencapai ukuran kecil. Nah, kecil itu sekecil apa? Ya, ukuran kecilnya itu bisa Anda selesaikan langsung ya. Jadi nggak perlu rumus lagi untuk menyelesaikan. Jadi bisa diselesaikan langsung. Itu kecilnya ya. Kalau sudah sampai potongan-potongan kecil, dia akan langsung dicari jawabannya ya di bagian kedua ini ya, conquer. Terus yang ketiga dilanjutkan dengan combine. Jadi solusi-solusi kecil tersebut dirangkai
dirangkai kembali untuk menyelesaikan solusi yang semula. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ya. Kalau digambar seperti ini. Ya, jadi misalnya P itu permasalahan yang asli. Permasalahannya macam-macam, entah sorting, searching, ya, atau pangkat, atau perkalian matriks. Awalnya ukurannya besar, ya. Kemudian dipecah menjadi P2. P2 itu ukurannya separuh-separuh. Nah, seperti ini ya, separuh-separuh. Kemudian P1 dipecah lagi ya, menjadi P11, P13. P2 dipecah lagi, P21, P23. Dan seterusnya. Nah, sampai ukuran yang paling kecil. Ya, ukuran yang paling kecil. Di sini ukuran paling kecil. Nah, itu tahap divide. Ya. Itu tahap divide. Nah, kapan kita berhenti mecah? Sampai ukurannya itu bisa kita selesaikan langsung. Nggak perlu pakai rumus lagi atau pakai algoritma lagi. Ya, di sini titiknya. Jadi ini sudah cukup kecil sehingga bisa diselesaikan langsung. Setelah itu baru kita merangkai. Ya, kan P11 dan P112 itu kan awalnya dari P11 ini. Nah, itu jawabannya dirangkai lagi. Jadi dari solusinya ini jawabannya dirangkai lagi. Nah, ini dirangkai lagi, terus berjenjang, nah, dirangkai lagi. Nah, sehingga ketemu jawabannya. Jawaban ini merupakan solusi dari yang permasalahan aslinya. Seperti itu, ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Baru sih Pak yang bertanya. Saya Akbar Aditya, NIM akhir 394. Oke. Jika di pencarian berarti kan kita memecah dulu menjadi kecil-kecil Pak ya. Lalu kita sort. Setelah itu kita combine lalu di sort lagi. Jadi dua kali sorting gitu. Yang dimaksud Akbar itu pencarian apa sorting? Sorting Pak. Sorting ya. Ya, ada beberapa level. Ada beberapa level sorting ya. Nanti akan kita bahas contohnya yaitu merge sort. Jadi programnya menjadi semakin kompleks Pak ya. Jadi karena ada persortingan yang bertahap, jadi lebih kompleks daripada yang menggunakan brute force. Tidak lebih kompleks. Justru kebanyakan lebih cepat. Ya, lebih efisien. Seperti itu ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Akbar NIM-nya 094 ya. Iya Pak, 394. Ya. Mungkin ada lagi yang lain mungkin yang ditanyakan. Oke, kita lanjut ya. Jadi ingat ya, jadi ada tahapan divide, ada solve, ada combine ya. Divide itu permasalahan atau inputnya dibagi menjadi yang lebih kecil. Misalnya 1 jadi 2, masing-masing jadi 2 lagi. Ya nggak harus 2, boleh 3, boleh 4 ya. Masing-masing jadi 2 lagi. Sampai menjadi potongan kecil yang bisa kita selesaikan secara instan. Nah, kemudian solusinya digabung ya. Gabung. Solve itu merupakan bagian di mana kita menyelesaikan masing-masing potongan kecil tadi ya. Combine itu tahap untuk gabung. Nah, kalau cara kerja seperti itu biasanya cocok untuk algoritma yang dinyatakan secara rekursif ya. Jadi kalau algoritma yang ditulis secara iteratif atau pakai for, while, pakai perulangan itu kurang cocok. Ya, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Nah, jadi untuk struktur codingnya itu biasanya ada template-nya ya. Jadi coding untuk pempecahan masalah secara divide and conquer itu ada template-nya. Jadi Anda nggak terlalu bingung.
Jadi yang pertama, ada bagian yang untuk ini ya, bagian solve-nya. Ini terjadi kalau permasalahan sudah mencapai ukuran yang paling kecil. Nah ini. Jadi ada satu if ya, yang dia akan dieksekusi kalau bertemu dengan input yang potongannya ukurannya paling kecil. Jadi kita bisa selesaikan secara langsung. Ada bagian itu ya. Nanti akan muncul di algoritmanya ya. Terus ada bagian untuk mecah. Ya, ada bagian untuk mecah. Nah, di sini ini bagian mecahnya ya. Nah, ini yang saya kotai. Nah, ini ya. Kemudian ada bagian yang combine itu solusinya yang sudah ketemu itu digabung. Jadi ada 3 bagian pasti. Ya. Nah, itu tersimpan di bagian if else-nya ya. Biasanya di if-nya itu bagian langsung penyelesaian masalahnya kalau sudah ketemu ukuran yang kecil ya. Else-nya itu bagian apa? Isinya adalah bagian untuk memecah ya, divide-nya dan combine-nya ada di sana. Itu sudah template ya. Ya nggak selalu persis ya, tapi intinya ya seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Nah ini kasus khusus kalau mecahnya menjadi 2 ya. Mecahnya menjadi 2. Oke. Desainlah algoritma untuk menghitung A pangkat N menggunakan A. Strategi brute force. B. Strategi divide and conquer. Oke, ada yang bisa membantu mungkin? Saya, Pak. Oke, sebentar saya buka compilernya dulu. Jadi silahkan didikte saja, saya tuliskan ya. Saya share screen. Oke, sudah tampil share screen-nya? Sudah, Pak. Oke, ini untuk yang apa brute force-nya? Iya, Pak, brute force. Nah, sebenarnya bingung, Pak, ini termasuk brute force atau termasuk defense? Oke, silakan diketik, dituliskan aja, didikte saya. Def pangkat. Pangkat, inputnya apa? A sama N ya? A, N. Oke. Oke, terus? If N sama dengan 1 return A. Return A. Oke, terus? Lalu di situ return pangkat. Return pangkat sini. Sebelumnya pangkat ada A kali. Oh, A. A kali pangkat A min A, N min 1. A, N min 1. Sudah seperti ini? Sudah, Pak. Oke, kita cek ya. Misalnya 2 pangkat 5. Oke, kita cek. 32, oh benar. 2 pangkat 4. Benar. Ya, barusan siapa? Saya catat dulu. Akbar Aditya, Pak. 39, Pak. Oke, Akbar. Oke, kira-kira menurut Anda, ya, semua mahasiswa, maksud saya, ini merupakan tipe dari
divide and conquer nggak? Codingnya Akbar ini. Itu saya bingung Pak. Itu kan algoritmanya termasuk perulangan rekursi secara terus-menerus Pak. Itu kan termasuk brute force. Nah, kalau itu termasuknya brute force atau defense and query itu bingung juga. Kalau menurut saya sih masuknya ke brute force Pak. Iya, ini brute force sebenarnya. Sebenarnya ya yang ditulis Akbar ini versi lain dari iterasi sebenarnya kan ya. Ini kan Iya, Pak. cara kerjanya misalnya 2 × 5 ya. 2 × 2 × 2 × 2. Sebenarnya ini iterasi juga, tapi ditulis dalam bentuk rekursif ya. Seperti itu. Oke, yang lain mungkin ada yang bisa membantu. Tapi jawabannya sudah dekat ini. Yang Akbar. Jadi yang jawabannya Akbar, solusinya Akbar ini, sebenarnya ini brute force ini kan sebenarnya intinya ya langsung dikalikan aja 2 × 2 × 2 sampai 4 kali. Seperti itu. Ada yang bisa membantu solusi lain? Oke, ini contoh brute force-nya ya. Versi brute force-nya saya tapi pakai iterasi ya saya. Yang Akbar tadi itu pakai versi rekursif. Ya. Nah, ini saya kira Anda sudah paham ya kalau iterasi. Ya. Nah, untuk yang versi rekursif itu menggunakan fakta bahwa gini, 2 × 5 atau 2 × 6 itu kan sebenarnya bisa kita pecah menjadi 2 × 3 × 2 × 3. Ya kan? Coba saya tulis. Sorry, pentab saya kayaknya nggak jalan. 2 × 6 itu kan sama dengan apa? 2 × 3 kali 2 × 3. Ya. Kita memecah ya permasalahan pangkat menjadi permasalahan lain juga pangkat juga. Tetapi di sini untuk masing-masing itu lebih kecil, ya, lebih kecil. Cuman menghitung 2 × 3, ya kan? 2 × 8 sama dengan berapa? Masih ingat ya pelajaran SMA tentang aturan pangkat? 2 × 4. 2 × 4 kali 2 × 4. 2 × 4. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini kan sebenarnya juga sudah mecah ya. Awalnya pangkat, tapi 2 × 8, ya kan? Diubah menjadi pangkat juga sama permasalahannya. Tetapi 2 × 4. Jadi sama-sama pangkat, tetapi perubahannya menjadi pangkat yang lebih sederhana. Ya. Kalau ini 2 × 7, gimana? Ada yang bisa bantu? 2 × 4 dikali 2 × 3, Pak. 2 × 4 kali 2 × 3. Baginya nggak sama dong. Gimana akan baginya sama? Kalau koma nggak bisa, Kak. Kayak 2 × 3,5 dikali 2 Gimana × kalau gini? 2 × 3 kalikan 2 × 3, ya, tetapi nanti dikalikan lagi 2 gini. Jadi kalau ganjil, nah, pembaginya apa? Pangkatnya bagaimana? Awalnya 7 berubah menjadi 7 bagi 2 dibulatkan ke bawah ya. Jadi awalnya 7, kalau ganjil ya, menjadi 7 kali bagi 2 bulatkan ke bawah 2 × 3. Tetapi masih dikalikan 2 lagi. Ya. Kalau genep langsung saja bagi 2 pangkatnya. Nah, gitu kan ya. Nah, kalau gini kan sudah bisa ya. 2 × 3 ya artinya 2 × 1 kali 2 × 1 masih dikalikan 2 kan gitu. Nah, kita gunakan prinsip ini ya. Sehingga bentuk yang divide and conquer-nya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Ada yang bisa membantu menjelaskan logiknya ini? Ini versi divide and conquer-nya. Izin menjawab, Pak. Silakan.
Di situ itu ada function pangkat yang meminta inputan berupa A sama N. Nah, itu ada N sama dengan 0, itu artinya jika N sama dengan 0, maka kembalikan nilai 1. Lalu ada if N, modulus 2 itu adalah bilangan genap. Jadi kalau misalnya bilangan genap, pangkatkan A pangkat N per 2, lalu hasilnya dikalikan dengan dirinya sendiri. Lalu ada else, jika ganjil, maka pangkatkan A pangkat N-1 per 2, terus lalu hasilnya dikalikan dengan dirinya sendiri dan dengan A. Lalu kebalikan hasil itu, Pak. Oke, terima kasih. Seperti itu ya. Oh ya, beberapa mahasiswa belum saya catat. Barusan saya catat dulu ya. Tadi siapa? Kayaknya mulai dari Jesse ya. Belum saya catat. Jesse, berapa nimnya? 1046, Pak. Jesse Syahbani. 064. Terus habis Jesse tadi siapa? Yang terakhir Artamis ya. Ada Muiz tadi, Pak. Abdul Muiz, berapa nimnya? 1044, Pak. 1044. Oke, terima kasih. Seperti itu ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk coding yang divide and conquer ada tiga bagian ya. Ada bagian yang solve itu kalau dia ketemu yang ukuran kecil langsung diselesaikan. Ada yang bisa membantu bagian solve-nya yang mana? Ukuran yang kecil, masalah yang sederhana, langsung dikasih jawabannya. Ya. Bagian terkecilnya itu Pak, kalau misal N-nya habis dibagi 2, bagian terkecilnya itu ada pada pangkat A, N, divisi 2. Oke, terima kasih. Barusan siapa? Akbar Aditya. Akbar, nimnya berapa? 3094. Oh ya, 094 ini sudah ada. Yang lain mungkin ada yang punya jawaban berbeda. Bagian mana dari coding ini? Bagian solve-nya. Solve itu kalau dia ketemu bagian yang permasalahannya paling sederhana. Izin menjawab, Pak. Langsung ketemu jawabannya. Ya. Kalau menurut saya permasalahan terkecilnya itu ketika if n sama dengan 0, Pak. Ya. Jadi kalau dia udah pangkat 0, dia akan nge-return 1, angka 1. Oke, ya benar ya. Jadi kalau n-nya sudah pangkat 0, dia akan return 1. Jadi misalnya 2 pangkat 10 pecah menjadi 2 pangkat 5, 2 pangkat 5. Terus 2 pangkat 5 pecah menjadi 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 kali 2 kan gitu ya. 2 pangkat 2 pecah menjadi 2 pangkat 1, 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1 dipecah menjadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 kali 2. Nah, kalau sudah ketemu 2 pangkat 0, nggak usah dipecah lagi, langsung jawabannya adalah 1. Ya. Nah, itu bagian solve yang menyelesaikan bagian kecil. Oke, barusan siapa? Amirul 30. Yuk, Amirul 3 digit terakhir 044. 044. Oke, terima kasih. Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Silakan. Berarti pada program tersebut bagian solve-nya itu ada pada base case-nya? Ya. Ada base case-nya ya. Lalu izin bertanya Pak, kenapa Ya. pada program tersebut menggunakan if tidak if-elif? Kenapa? Kenapa dalam program tersebut menggunakan if tidak if sama elif? Gini, itu panduan umum saja ya. Jadi untuk materi yang tentang rekursif itu panduan umumnya seperti itu, tetapi nanti kita kadang menemukan kasus di mana kita harus improvisasi agar cocok dengan alur pikirnya, seperti itu. Ya. Kalau diubah menjadi if elif itu juga bisa di sini. Ya. Bisa kok. Seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih. Akbar lah ya, saya catat 094. Oke, yang lain mungkin ada yang ditanyakan.
Permisi, izin bertanya untuk untuk itu apakah tidak ditambahi base case-nya untuk apa itu n sama dengan 1 gitu ya Pak? Return nilai A itu. Oh ya, base case-nya di sini pakai n sama dengan 0 ya. Sebentar, saya catat dulu nilainya berapa? 3045. 045 ya. Oke. Jadi ini pakai yang sama dengan 0 ya. Yang satu pun itu nanti ketika dipecah itu nanti menuju ke 0. Kalau kamu mau menambahkan 1 boleh, nggak masalah. Ya, seperti itu. Ada lagi? Nah, terus ini merupakan bagian yang memecah ya, memecah. Sekaligus combine ya. Kalinya di sini tuh combine dia. Ya, combine. Tapi dia memecah di sini pangkat NA, N per 2, AN per 2, N yang slash 2 kali ini dibagi nanti hasilnya dibulatkan ke bawah ya. Ini untuk kasus genep ya, pangkat genep. Ini untuk kasus pangkat ganjil. Kalau pangkat ganjil hampir sama dengan genep tapi masih dikalikan A lagi. Seperti itu ya. Untuk codingnya sudah saya upload ya di Drive. Nah ini pohon rekursinya ya. Jadi mula-mula kita mau menghitung 2 pangkat 5 ya. Nah terus dipecah ya. Jadi 2 pangkat 2 ngitung 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 2 ya. Terus 2 pangkat 2 dipecah menjadi ngitung 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 1. Ini masih belum kasus sederhana ya. Ini juga sama. Nah, kalau ketemu 2 pangkat 1 dipecah menjadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 selesai sudah. Berhenti, dia nggak akan mecah lagi. Ya. Nah, setelah ketemu 2 pangkat 0, kita tahu jawabannya. Ya. 2 pangkat 0 jawabannya langsung ketemu 1. Ini 1. Nah, ini gabung. Ya. Kalau yang pangkatnya ganjil gabungnya apa? Dikali A ya, masih ada perkalian A ini dengan ini ya. Dengan ini. Nah, return A kali proses ngali itu merupakan gabungnya ya. Nah, jadi 2 pangkat 1 ya 2. Terus hasilnya 2 pangkat 0 kali kan 1, 1. Hasilnya 2. Ini ya. Jadi ini hasilnya 2 di sini. Ya. Hasilnya 2. Ada yang masih bingung? Oh, sorry, ini gambarnya keliru ya, masih kurang. Ada yang masih bingung kenapa kok 2? Karena ketika menghitung pangkat ganjil, selain dengan dikalikan dengan, jadi ketika menghitung 2 pangkat 1, kita cara ngitungnya 2 pangkat 0 kali 2 pangkat 0 kali 2. Ingat rumusnya ya. Ini. Nah, yang ini ya. Bagian ini. Terus ketika naik ke sini, ya, ketika naik ke sini, nah, kita bisa ngitung 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2 ya, bisa ngitung 4. 2 pangkat 2 kan tadi 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sudah ketahuan ini, tinggal dikalikan aja. Sama ini tinggal dikalikan aja ya. Terus naik lagi ke 2 pangkat 5. Nah, ini bagian combine-nya ya. Jadi bagian combine-nya dia. Kan tujuan akhirnya menghitung 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu dapat mecahnya tadi gimana? 2 kalikan 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan ketemu sudah di sini ya. Tapi ingat masih kalikan 2 lagi karena ganjil. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Mbak. Ya. Saya ingin nanya untuk soal-soal tugas-tugas yang sebelumnya. Berarti itu di soal nomor 3 modul 3 itu berarti pakai metode divide and conquer ini, Pak? Soal nomor 3 modul 3. Sebentar ya. Saya lupa.
Modul 3. Sorting, soal tugas luar lab ya? Ini, oh iya benar. Itu juga divide and conquer ya. Tapi saya kasih petunjuk kan di sini. Jadi nggak saya biarkan blank. Oh iya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Kan masih modul sorting. Memang tujuannya sorting. Berarti itu tipenya merge sort itu ya, Pak? Kalau tidak salah ya. Merge sort. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kita lanjut ya. Contoh 2, terdapat array A yang berukuran n elemen, misalnya n-nya 10 ya, artinya indeksnya dari 0 sampai 9, misalnya n-nya 10. Tapi n-nya bebas di sini, bisa 100. Kalau n-nya 100, indeksnya dari 0 sampai 99 ya. Sudah berisi nilai integer dalam keadaan tidak terurut. Jadi ini acak isinya ya, bukan terurut. Cari nilai minimum dalam array tersebut ya. Versi brute force dan versi divide and conquer. Nah. Ada yang bisa bantu? Terserah Anda mau menjawab versi brute force dulu. Oke. Izin, Pak. Silakan. Saya ketikkan ya codingnya. Baik, Pak. Mungkin codingannya saya taruh di chat aja, Pak. Soalnya panjang, Pak. Oke, silakan. Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Oke. Ini ya. Oke, ini misalnya inputnya misalnya print namanya apa ini? Namanya M ya, M misalnya 3, 1, 9, minus 10, minus 40 misalnya ya. Coba kita cek jalan enggak. Kayaknya nggak jalan ya. Nggak keluar hasilnya. Sebentar, Pak. Ada yang kurang, Pak. Ya, silakan. Yang lain kalau mau ngirim jawaban juga nggak apa-apa. Ya, saya hargai ya. Saya catat. Tamis. Terserah yang brute force oke. Divide and conquer juga oke. Saya kirim kembali, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya. Ya, namanya sekarang T. Nah, errornya baris 12 ya. Oh, iya namanya C. Apa errornya ini?
Oke lah, tapi error. Oke, terima kasih Altamis. Langsung saya buka saja jawabannya ya. Oh, Matri, silakan Matri. Ada di room chat. Ada di room chat, Pak. Oh, Matri ngirim jawaban. Oke. Altamis. Oh, Matri. Oh, ini. Saya kecil sama dengan float infinitive ya. If for i in array, if i kurang dari kecil, oke lah, saya run ya. Oh, error juga. Tapi ini yang Martri ini kayaknya mencoba yang versi brute force ya. Oke, Martri ya, silakan. Itu ya. Yang Bapak masukkan kan beda function, Pak. Oh ya, sorry. Cari minimal. Ya, tapi masih error ya. Tapi saya catat kok, jangan khawatir. Martri berapa NIM-nya? 3074. 074. Ya. Oke, langsung saja saya buka jawabannya ya. Nah, ini yang versi brute force ya. Ya, ini sebenarnya ya versi lain dari sequential search ya. Dari pencarian dari awal sampai akhir ya. Jadi dia array-nya perulangannya pertama-tama elemen pertama itu dianggap minimal ya di baris keempat. Terus kita menelusuri yang elemen kedua sampai terakhir. Kalau ada yang lebih kecil, kita masukkan ke min, variabel min ya. Nah, setelah selesai nanti di return. Ya, itu aja. Nah, kemudian ini yang versi divide and conquer-nya ya. Nah, jadi array-nya kita pecah menjadi 2. Ya, misalnya 10 menjadi 55. Ya. Terus 5 kita pecah menjadi 23 dan seterusnya. Sampai ketemu 1. Ya, sampai ketemu elemennya cuma 1. Ya. Nah, kalau ketemu elemennya 1, otomatis kita akan bertemu dengan base case-nya ya. Atau kasus gampang yang kita langsung tahu jawabannya. Nah, di mana itu? Nah, letaknya itu di sini ya. Kalau panjangnya array cuma 1, maka otomatis nilainya yang paling minimal ya kan. Ini ya. Nah, itu base case-nya atau solve-nya atau kasus sederhana yang bisa diselesaikan secara langsung. Nah, jadi bagi 2 terus ini ya. Misalnya 8 bagi 2 4. Kiri 4 kanan 4 ya. 4 bagi 2 lagi masing-masing. 2 ya. 2 bagi lagi masing-masing 1. Nah, kalau 1 langsung siapa yang minimal ya tentu satu-satunya ya dia. Kan gitu. Ya. Nah, itu proses divide-nya dan solve-nya. Di bagian sini divide-nya ya. Divide-nya. Ini proses untuk membagi array menjadi 2, kanan dan kiri ya. Kemudian bagaimana proses combine-nya? Nah, proses combine-nya ketika sudah menjadi satu-satu ya, sudah satu-satu, kita gabung lagi menjadi 2 masing-masing. Tadi yang dipecah menjadi 2, digabung lagi menjadi 1 ya. Di sana ada proses perbandingannya. Jadi array 0 dengan array 1 digabung lagi yang paling kecil. Misalnya array 0 5, array 1 10. Nanti yang menang kan array 0 ya. Seperti itu. Nah, ini ilustrasinya ya untuk input 316 390 10. Nah, ini. Ya, jadi ini kita manggil ya. Nah, ini pecah menjadi 2 ya. Yang kiri 316 39 min 10 ya.
Kemudian 316 dipecah menjadi ini 3, yang kanan 16. Ya. Ini juga sama, ini 3, ini 9 min 10. Ini masih proses divide ya, divide. Kemudian yang 16 dipecah menjadi 1, 6 ya. 9, 10, 9, 10. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sudah ketemu satu-satu seperti ini, gampang ya. Find min 3 ya, jelas 3. Dari satu angka, yang paling kecil siapa ya? Tentu dia ya. Nah, ini juga sama ini. Langsung ketemu ini. Langsung ketemu. Nah, sekarang tinggal proses combine. Combine itu naik ke atas ya. Jadi 1, 6 tadi kan dipecah menjadi ini ya, 1 dan 6. Ketika proses combine balik ke atas, siapa yang paling kecil? Kan ada perintah min tadi. Nah, ini kan min. Nah, ini untuk combine-nya ya. Combine-nya. Perintah untuk nyari yang paling kecil. 1, makanya di sini outputnya 1 ya kan. Naik ke atas lagi dibandingkan 1 dengan 3. Oh, 1. Sama yang sebelah kanan, 9 sama min 10, yang menang min 10. Paling kecil. Bandingkan lagi 3 dengan min 10. Min 10. Naik lagi ke atas, yang menang min 10. Ketemu sudah. Ya. Seperti itu logikanya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, ini mungkin awalnya mungkin agak sulit ya dipahami. Tapi kalau Anda mau membaca gitu, lama-lama paham juga kok. Yang penting Anda bisa menggambar pohon rekursif. Nah, proses pemecahannya ini hampir sama dengan merge sort ya. Hampir sama dengan merge sort. Soal selanjutnya, merge sort ya. Jadi sama, cuman perbedaannya apa merge sort? Merge sort itu ada bagian combine-nya yang berbeda. Ya. Merge sort itu bagian combine-nya ini yang berbeda. Logikanya agak beda. Tetapi bagian mecahnya sama. Ya. Jadi mungkin kalau Anda melihat codingnya agak bingung ya. Tetapi sebenarnya nggak sulit ini. Ya. Nggak sulit. Jadi kalau saya ilustrasikan dengan gambar ya, merge sort itu seperti ini ya. Jadi ini dipecah menjadi 2 ya, 6, 5, 12, 10, 9, 1. Seperti itu ya. Ini pecah menjadi 6 ya, 5, 12, 10, 9, 1. Hampir sama dengan barusan ya. Terus ini pecah lagi, 5, 12 ya. Ini tetap 9 sama 1. Nah, sekarang bagian merge-nya dan combine-nya ya, combine-nya. Ya. Kalau yang tadi ketika combine, dia mencari yang terkecil. Kalau merge sort, pada saat combine, dia sekalian mengurutkan. Mengurutkannya itu bagaimana logikanya? Nah, logikanya seperti ini. Ya. Jadi misalnya kita mau menggabung ya, menggabung yang ini dengan ini ya. Logikanya sederhana ya. Mula-mula yang bagian kiri I-nya atau indeksnya kita taruh di indeks yang ke 0. Sama yang kanan di indeks ke 0 ya. Terus bagaimana cara mengkombinasikannya? Nah, elemen yang ada indeksnya kita bandingkan. Yang paling kecil kita masukkan ke hasilnya. Nah, ini ya. Antara 1 dengan 6 ya, 1 dengan 6. Mana yang paling kecil? 1 kan. 1 kita masukkan ke sini. Ya. Karena 1 kita masukkan ke sini, maka I-nya geser ke kanannya, ke sini. Ya. Nah, sementara yang kanan masih tetap belum jalan J-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini cara untuk merge-nya ya. Hal yang sama kita lakukan lagi. Ya. 5 dan 6 mana yang paling kecil? Oh, 5. Kalau gitu 5, kita pindah ke sini, ke hasilnya. Ya. Terus pointer yang nunjuk 5, karena sudah nggak dipakai 5, kita pindah ke sini. Ya. Nah, ini kita pindah ke
Kalau 6 tetap ini masih ya. Terus kita bandingkan lagi 10 dengan mana yang paling kecil. Oh, yang paling kecil 6. Ya. Oke, 6 kita masukkan ke sini. Ya. Oh, ilustrasinya berbeda ya. 6. Keliru kayaknya ini ilustrasinya, sorry ya. Mestinya 6 masuk duluan ini. Nah, 6 masuk dulu, baru dia pindah ke sini nanti. Nah, gini. Tak bergerak. Jadi ini yang benar ya. Bukan 10 di sini ya. 6 di sini masuk ke sini. Ya. Nah, kemudian diulangi lagi 9 dan 10. 9 masuk ke sini. Ya. Nah, masalahnya kan ini sudah habis. Nggak ada yang bisa kita masukkan lagi ke hasil. Nah, kalau sudah habis, sisa. Yang kiri kan masih sisa. Sisanya langsung dikopikan. Ya, ke sini. Nah, itu merupakan hasil akhirnya. Jadi, kita punya 2 array yang terurut. Kita gabung menjadi satu yang terurut. Nah, itu intinya ya. Bagian yang agak sulit dari merge sort. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Nah, itu logikanya untuk gabung di bagian ini ya. Nah. Terima kasih Pak, izin bertanya. Ya. Jadi merge sort ini lebih mencocokkan antara dua sub gitu Pak. Iya, menggabung. Jadi masing-masing subnya itu sudah terurut. Kita gabung lagi menjadi array gabungan yang juga terurut. Jadi yang awalnya itu subnya itu kita urutkan dulu, baru kita cek, kita gabung, lalu kita urutkan ulang Pak. Iya. Jadi yang awal urutkannya kan di sini mulai dari sini pengurutannya kan ya. Iya, karena cuma satu, otomatis ya terurut kan gitu dia. Iya. Ya. Kita kembalikan ke sini. Nah, balik lagi. Ketika proses pengembalian penggabungan lagi, sekaligus kita urutkan dengan algoritma yang di sini di gambar ini. Gitu. Oke, barusan siapa? Ali. Ali. Yang akhir 3071. 71. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Wis sih Pak, mau tanya saya Stephen 3030. Oke, Stephen. Silakan. Itu kalau ngersotnya misalnya salah itu gimana Pak? Yang ini, yang nomor yang contoh 3 itu Pak. Ngersot. Itu salah ngurut gimana? Ya, hasilnya juga salah. Hasilnya juga sangat salah. Jadi syaratnya dia ketika akan menggabung, sub-sub yang akan digabung itu juga harus sudah terurut itu ya. Terima kasih Pak. Ya. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan lagi. Gak ada? Saya masih bingung. Yang apa? Bagian apa? Yang bagian itu Pak. Jadi kan kalau dilihat dari algoritmanya tadi itu pengurutannya di 2 kali kan. Yang pertama pengurutan untuk subnya, yang kedua untuk penggabungan. Nah ya. Itu kalau menurut pikiran saya itu kayaknya semakin gak efisien gitu Pak. Karena kan 2 kali pengurutan. 2 kali pengurutan ya. Coba saya searching ya. Efisiensi dari merge sort dibandingkan dengan yang brute force. Brute force itu kan ini ya. Contohnya apa? Selection sort ya. Oke. Coba saya cari. Merge sort efisiensi. Kita cek ya. Coba, masih belum ketemu, sebentar.
Tn. Nah ini n log n ya, n log n. Kemudian kalau yang sorting yang lain, misalnya selection sort ya. Selection sort, efisiensi. N kuadrat bagi 2. Ini ya, n kuadrat bagi 2. Nah, sekarang gini, sebenarnya ini materinya untuk materi mata kuliah desain analisis algoritma ya. Jadi kita di DAA itu belajar untuk menghitung kecepatan algoritma, efisiensi waktu ya. Ada yang seperti merge sort tadi, yaitu n dikalikan log n, ya, n kalikan log n. Ada yang seperti selection sort tadi, kelasnya n kuadrat, ya n kuadrat. Apa maksudnya? Coba misalnya inputnya sama-sama 10 ya, 10. Ya, n kalikan log n, 10 kalikan log 10. Kecepatannya 10. Kalau n kuadrat, kecepatannya 100. Kita double, 20. 20 kalikan log 20. Kemudian yang satu, 20 kali 20 kuadrat. Nah, antara merge sort dan selection sort, sorting biasa ya, selection sort itu, ternyata penambahan waktunya kalau saya gambar dalam bentuk grafik berdasarkan kelas waktunya ya, seperti ini. Ini. Nah ini, yang ini merge sort. Nah, merge sort itu n kecepatannya n log n. Ya. Kemudian yang ini selection sort n kuadrat. Jadi kecepatannya antara selection sort dengan merge sort itu lebih cepat merge sort ya. Itu kalau dihitung, kalau Anda menggunakan input yang banyak. Kalau Anda hanya menggunakan input 5 array, nah itu nggak akan terlihat. Tetapi kalau Anda menggunakan input yang banyak, itu kecepatan, beda kecepatannya akan terlihat. Ya. Baik Pak, satu pertanyaan lagi boleh Pak? Ya, silakan. Saya mau tanya Pak, jadi algoritma yang baik itu algoritma yang memiliki kondisinya itu tepat sasaran dan akhirnya menyebabkan waktunya semakin sedikit, waktu eksekusinya sedikit, atau algoritma yang memiliki sedikit penulisan, tetapi waktunya itu lebih lama. Soalnya kan seperti yang kita tahu kalau semakin banyak penulisannya kan semakin besar juga penyimpanannya. Jadi algoritma yang efisien itu yang bagaimana? Oh, mungkin yang ditanyakan dari segi memori ya. Iya juga. Jadi gini, efisiensi algoritma itu dilihat dari 2 hal ya. Yang pertama waktu eksekusi dan yang kedua memori. Nah, untuk memori itu tidak dilihat dari panjangnya kode. Jadi yang satu misalnya cuma 10 baris, yang satu 100 baris. Nggak ngefek ke hard disk Anda. Ya. Tetapi yang disebut efisiensi memori itu adalah ketika di running, dia makan RAM berapa. Nah, itu yang dipermasalahkan. Dan itu tidak ada hubungannya dengan panjang pendeknya kode. Seperti itu ya. Oh, baik Pak. Terima kasih sudah menjawab. Soalnya dulu ngiranya kalau semakin banyak penulisannya semakin besar juga. Oh enggak. Jadi tergantung seberapa banyak memori yang dipakai. Bukan. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau cuman filenya mungkin yang satu misalnya 10 kilo, yang lain misalnya 100 kilo, ya buat hard disk Anda nggak ngefek. Ngefeknya itu ke memori, ketika running itu loh, dia pakai variabel berapa biji. Ya, terus dia misalnya ambil memori itu berapa mega, seperti itu. Saya catat. Tadi Ali ya barusan. Iya Pak, Ali, nilai 371. Yang lain ada yang ditanyakan mungkin? Izin bertanya Pak. Ya silakan. Yang tadi di slide 20 Pak.
Slide 20. Ya. Ya itu kan nilai akhirnya kan yang belum dipindah itu kan ada 6 sama 9. Nah 6 sama 9 itu kan ditaruh di indeks terakhir ya Pak. Nah itu nanti di sort lagi atau udah jadi gitu atau gimana Pak? Enggak, ini kelihatannya ilustrasinya agak keliru ya. Saya nyari dari internet ini. Jadi intinya seperti itu. Kalau Anda ngikuti pasti ke sorting. Jadi intinya ya yang mau di-sort ialah yang sub-array 1 dan 2. 1 dan 2 itu harus tersorting ya. Terus kita letakkan pointer masing-masing di indeks pertama ini. Di indeks pertama. Prosesnya bagaimana? Kita bandingkan. Yang sub-array kiri indeks pertamanya 1. Yang kanan indeks pertamanya 6. Mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil 1. 1 kita pindah ke sini. Nah ini geser ke sini ya. Kalau yang ini tetap ya, yang kanan tetap, ini geser. Kita bandingkan lagi ya. Jadi 5 sama 6. Ini yang mana yang kecil? Oh 5. Kita pindah ke sini. Ya. Nah, karena sudah dipindah ini geser lagi. Jadi ini dan ini ya. Gitu seterusnya. Kalau Anda ikuti itu akan tersorting otomatis ketika gabung. Seperti itu ya. Oh, berarti kalau dipindah nanti disorting lagi ya? Ketika dipindah otomatis hasilnya sudah tersorting. Oh, baik Pak, baik. Itu gunanya pointer itu ya. Dan perbandingannya. Itu intinya di match sort ya. Yang bagian yang agak membingungkan. Oke, siapa namanya? Ardistia, Pak. Ardistia. Iya. NIM? 005. 005. Iya. Ya. Ya, terus Pak. Ada lagi mungkin? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita cukupkan ya sampai di sini. Jangan lupa minggu depan jadwalnya kuis ya. Coba nanti saya tanyakan dulu ke tim dosen ya. Soalnya sekarang kan bulan puasa waktunya juga kurang maksimal ya. Jadi nunggu pengumuman aja ya. Untuk modul minggu ini masih saya kerjakan, masih dikerjakan. Ditunggu aja ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Recording